Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Sebelum saya lempar ke Pak Faisal, sebenarnya tadi Pak Misbahun ingin menyampaikan ada satu poin penting begitu ya. Bagaimana kemudian tadi sebagai tahap awal, hilirisasi ini kan butuh insentif. Insentif perpajakan, insentif mengenai kemudahan investasi, dan kemudian insentif yang lain, regulasi yang lain. Nah, ini mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah sebagai tahap awal untuk menarik hilirisasi sektor mineral. Kalau itu dijalankan, saya yakin perbaikan-perbaikan ke depan akan berjalan. Berjalan dengan baik. Kalau kita bicara soal insentif, itu juga kan yang kemudian dipersoalkan oleh Pak Faisal. Bicara misalnya soal tax holiday, itu kan insentif juga. Tax holiday 20 tahun gitu, yang kemudian juga dibantah oleh pemerintah. Maksimal itu hanya 10 tahun, Pak Faisal. Tidak. Ada yang 20 tahun, ada 7 sampai 10 tahun, kan begitu. Bergantung pada nilai investasinya. Nah, yang paling banyak menikmati kan yang besar. Jadi biasanya ngitungnya weighted average gitu ya. Oh, nggak semua, ya betul. Tapi sebagian besar itu, dan itu udah diakui oleh pemerintah kan, too much gitu. Akhirnya gimana ya, nggak boleh melanggar kontrak kan. Keluarlah PP nomor 26 2022 itu mengenakan pungutan yang namanya PNBP yang tadinya tidak ada untuk produk smelter yang namanya NPI, nickel pig iron 5%. Kemudian untuk yang lain-lain ada ferronickel, ada slab, ada macam-macam 2%. Tax holiday-nya 22 hilang. Penggantinya 2%. Jadi ya poinnya, kata Pak Jokowi kan peningkatan pajak luar biasa gitu kan tadi, peningkat mana tax ratio turun terus gitu kan. Industri juga turun terus. Kalau hilirisasi menciptakan industrialisasi, faktanya industri turun terus. Faktanya pertumbuhan ekonomi turun terus. Jadi nggak ngangkat nih si smelter yang model sekarang ini. Makanya yang dan Anda kemudian tergelitik untuk menyampaikan sejumlah kritikan ini karena apa, Pak? Mengapa sekarang momennya menjadi penting? Dan kenapa fokusnya adalah di nikel, Pak? Ya karena pidato Pak Jokowi itu mengatakan itu keuntungan buat kita. Loh, keuntungannya itu bukan keuntungan, itu penerimaan ekspor. Kalau yang mengekspor perusahaan asing 100%, hak dia. Dan kita menganut rezim devisa bebas, mereka boleh membawa pulang uangnya. Buktinya rupiah melemah terus. Kalau betul-betul nendang, rupiah perkasa kan? Jadi artinya jangan itu dianggap sebagai keuntungan gitu. Cara pandangnya itu berarti apa, Pak? Cara pandangnya itu yang harus kemudian dirubah begitu. Iya, karena itu kan menindakbobokkan. Seolah-olah sekarang hilirisasi bisa membuat kita jadi negara maju. Sekarang aja dari 2014 sampai 2022 kan udah 8 tahun. Faktanya pertumbuhan ekonomi turun terus. Pak Amin, bagaimana seharusnya kita melihat persoalan ini? Dari sejumlah catatan Pak Faisal ini, bagaimana kemudian pendekatan ke depannya gitu? Koreksi seperti apa yang bisa kita harapkan? Jadi gini, saya akan menyoroti ini hilirisasi dari sisi konstitusi. Ya, jadi kita bernegara itu kan landasannya konstitusi. Alinea 2 dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saya akan bicara soal kedaulatan. Kedaulatan itu ada dua, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi. Sama pentingnya. Dan ketika kita bicara kedaulatan ekonomi, ada kedaulatan pangan dan juga kedaulatan energi. Itu sangat pentingnya. Jadi bicara soal hilirisasi, di mana di situ ada penciptaan nilai tambah, itu penting. Memang penting. Cuman masalahnya adalah siapa yang menikmatinya, itu lebih penting lagi gitu loh. Apakah ini benar-benar berdampak pada kemakmuran rakyat atau rakyat lain, rakyat asing yang menikmatinya. Nah, itulah yang harus kita bicarakan, kita gali. Intinya ya pemerintah itu harus punya kendali terhadap masalah ini. Oleh karena itu idealnya dan memang sudah seharusnya bicara soal hilirisasi ini, sektor hulu atau wilayah hulu itu mestinya pemerintah yang memiliki. Memang ini investasinya cukup besar,
Dan untungnya margin profitnya juga nggak besar, ya itu untuk sektor hulu. Tapi nanti di sektor hilirnya itu bisa pemerintah, bisa swasta. Gitu. Tapi intinya pemerintah harus punya kendali. Jangan sampai semua dikerjakan ke swasta, apalagi swasta asing yang nanti dampak bagi kemakmuran rakyat itu sangat minim. Tapi kalau teknologinya adanya di sana, gitu, kalau teknologinya dikuasai oleh asing, bagaimana kemudian mendatangkan teknologi itu? Boleh dijawab nanti, selesai beberapa informasi akan lewat dalam headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami.